Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para netizen. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah melakukan like, comment, and share. Tentu juga bagi Anda yang telah melakukan subscribe serta follow di channel saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat-sehat dan bertambah baik-baik saja. Baiklah para netizen dan penonton dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kemerdekaan. Karena sekarang sudah bulan Agustus, boleh dikatakan bulan kemerdekaan bagi Indonesia. Tepatnya 17 Agustus tahun 1945, Indonesia menyatakan dirinya merdeka. Arti kata merdeka dari penjajahan bangsa asing. Dan ini telah berjalan sampai hari ini. Seandainya terjadi sampai tanggal 17 Agustus nanti, kemerdekaan kita sudah berumur 79 tahun. Jadi suatu angka yang cukup lumayan panjang dalam suatu bangsa dan negara. Yang timbul pertanyaan bagi kita, apakah betul-betul Indonesia ini sudah merdeka? Kalau merdeka dari penjajahan bangsa lain, udah jelas kita sudah merdeka. Tapi bagaimana dalam bidang kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan kebebasan mengeluarkan pendapat, kemerdekaan daripada kebodohan, kemerdekaan dari rasa aman. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, masalah ekonomi. Tentu kalau kita lihat secara ekonomi, boleh dikatakan Indonesia ini belum merdeka. Karena apa? Negara kita menurut Menteri Keuangan pada tahun 2024 ini, utang kita itu sudah mencapai 8.338 triliun. Jadi suatu angka yang cukup besar. Jadi Indonesia ini masih mengharap bantuan dari negara lain. Jadi kita jangan bangga dulu dengan pembangunan infrastruktur yang ada. Karena infrastruktur yang ada itu dibangun dengan utang. Dan utang ini nanti tentu yang melunasinya ya tentu masyarakat juga, rakyat juga. Karena pajak akan dinaikkan. Sementara sumber daya alam kita cukup banyak, tapi tidak mampu untuk mengatasi pembangunan gitu. Sementara pemimpin yang sudah tidak menjabat lagi, dia akan meninggalkan pemerintahan, dan pemerintahan baru akan menanggung masalah utang-utang ini. Dan kita tengok nanti apakah pemerintahan baru ini bisa mengurangi utang, usah melunasi, mengurangi utang atau menambah utang lagi. Ini akan menjadi masalah bagi kita. Jadi secara ekonomi Indonesia ini boleh dikatakan belum merdeka gitu. Lalu kita masuk yang kedua itu masalah keamanan. Mungkin kalau secara keamanan secara nasional negara Indonesia ini boleh dikatakan aman karena tidak ada gangguan dari negara lain, tidak ada invasi daripada negara lain. Karena Indonesia untuk bidang keamanan ini boleh dikatakan agak negara yang kuat, baik di skala regional maupun di skala internasional. Lalu kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat. Jadi di Indonesia ini untuk setakat ini kita masih boleh dikatakan bebas mengeluarkan pendapat, tentu pendapat yang sifatnya membangun, pendapat yang sifatnya memberi informasi, bukan sifatnya yang merusak atau mengacau. Ini pendapat yang tidak perlu kita tanggapi. Jadi pemerintah Indonesia ini memang setakat ini masih memberi kebebasan bagi warga negaranya untuk berpendapat dengan baik dan benar. Dan ini jadi suatu kebanggaan bagi kita juga, karena banyak juga negara di dunia ini menekan warga negara tidak bisa mengeluarkan pendapat. Jadi kebebasan mengeluarkan pendapat ini atau kemerdekaan mengeluarkan pendapat ini itu merupakan suatu kemerdekaan yang perlu kita nikmati dan kita jalankan gitu. Seterusnya kemerdekaan dalam pendidikan atau kemerdekaan daripada kebodohan. Memang Indonesia ini kalau kita lihat pusat-pusat pendidikan itu sudah berada dari desa sampai ke kota, tapi masih sangat mahal. Masih banyak warga-warga kita yang tidak bisa menempuh pendidikan karena dengan biaya yang cukup mahal. Seharusnya negara ini memberi pelayanan yang baik bagi pendidikan, sehingga kalau pendidikannya itu sudah maju, pendidikannya itu sudah berjalan dengan baik, maka sumber daya manusia daripada bangsa Indonesia ini tentu akan menjadi baik juga, karena pendidikan ini salah satu kunci daripada keberhasilan suatu negara. Kalau kita lihat banyak negara di dunia ini tidak memiliki sumber daya alam yang cukup, tetapi dengan sumber daya manusia mereka yang tinggi dan bisa menciptakan berbagai hal di segala bidang serta menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ekonomi suatu negara itu menjadi baik.
Jadi yang harus kita kejar tuh sumber daya manusia ini harus kita tingkatkan juga. Selain kita memberdayakan sumber daya alam, sumber daya manusia harus kita kejar untuk bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di sektor lain. Jadi Indonesia untuk setakat ini boleh dikatakan bisa lah dikatakan negara yang masih stabil, tapi belum negara maju, apalagi karena harapan kita tentu Indonesia ini bukan hanya sekedar negara yang sekedar untuk bisa bertahan gitu. Jadi suatu negara yang bisa yang memimpin lah, jadi suatu negara yang bisa terdepan di kawasan regional maupun internasional. Ini sebenarnya bukan harapan saya sendiri, tentu harapan dari semua orang gitu, harapan dari semua bangsa Indonesia. Mudah-mudahan dengan kemerdekaan kita pada 17 Agustus nanti menjadi suatu hal yang bisa membuat Indonesia mengevaluasi diri untuk bisa menjadi negara yang maju dan bisa mencapai Indonesia emas. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.